Pertama kalinya aku review drama Korea yang menceritakan tentang kegiatan di wajib militer, namun ini bukan seperti peperangan atau tembak-tembakan. Ini seputar memasak di kegiatan wajib militer. Judulnya apa? The Legend of Kitchen Soldier yang diperankan oleh Park Ji-hoon sebagai Kang Song-jae pemeran utamanya. Ini memiliki beberapa genre, yaitu ada militer, komedi, dan juga fantasi masak ya di tahun 2026 ini. Langsung aja kita lihat. Nah, jadi sinopsis singkatnya itu, Kang Song Jae itu masuk wamil kan. Nah, dia itu masuk wamil untuk lari sejenak dari kenyataan setelah ayahnya meninggal. Nah, waktu dia baru pertama kali masuk, dia tuh ngerasa pendiam, penakut, dan suka kaget sendiri, masih kebayang-kebayang tentang masa lalunya dia sebelum masuk wamil ini kan. Nah, setelah baru datang di pos jaga Ganglim, dia itu dapat tes kan, semua wajib tes dulu. Nah, waktu dites ternyata dia tuh dapat nilai S, dikiranya dia tuh super ya, padahal ini tuh jadi yang membuat dia dapat smile pin, S yang kayak pin senyum gitu loh. Nah, akhirnya dia itu diajak ngobrol kan sama beberapa atasan. Salah satunya itu ada Wang Sokho kan. Nah, si Wang Sokho ini itu nyaranin dia dan tanya-tanya dia lah tentang kegiatan dia sebelumnya. Nah, si Kang Song itu bilang kalau dia tuh mamanya tuh jualan topoki kalau nggak salah. Nah, akhirnya si Wang Sokho ya udah, kamu pernah masak apa aja? Katanya ramyeon gitu kan. Ramen gitu kan, mie instan. Nah, habis itu akhirnya si Wang Soko itu menyarankan si Kang Songje buat masuk ke tempat masak, ke ruang masak. Nah, jadilah dia ngebantu seniornya dia. Tapi pas dia baru pertama kali dateng di pos jaga Ganglim, ini auranya agak mundur ya. Itu tuh ada itu burung gagak yang tiba-tiba tuh kayak ngasih kode gitu. Nah, sehingga tiba-tiba banget dia tuh ada kayak case-nya tuh muncul kayak hologram warna kuning kayak game bisa di touchscreen gitu loh. Nah, dari situ tuh terbongkar lah beberapa kejadian atau konflik rahasia gelap yang ada di pos jaga Ganglim. Nah, tapi ini tuh bakal ketahuan setelah dia tuh melaksanakan beberapa quest yang ada di hologram itu sendiri. Atau kayak kadang dikode dulu. Nah, ini ada Wang Soko yang di kanan. Dia tuh viral banget karena dia tuh bikin quotes yang negara ini biar abang yang jaga, ada tidur aja gitu. Nah, ini adalah pemeran utamanya ya, ada Kang Song Jae, itu dari Park Ji Hoon sebagai Kang Song Jae, tokoh utama Bangkit dari Keterbatasan. Yang kedua ada Lee Hong Ne, itu sebagai Yoon Dong Hyun. Nah, seniornya sih Kang Song Jae. Dia tuh malah nyuruh pertama kali si Kang Song Jae buat bersihin sela-sela keramik pakai sikat gigi, bayangin. Masakannya dia itu rasanya gimana karena dia tuh kalau masak nggak dicicipin dulu. Nah, yang ketiga ada Yoon Kyung Ho sebagai Park Jae-yong. Di sini dia adalah first sergeant di markas ya, dan yang perempuan yang baik, yang manis, yang perhatian. Ini ada Han Dong-hee sebagai Choi Ye-rin. Ini ada first lieutenant di sini gitu. Nah, kenapa drama itu unik? Karena dia tuh menggabungkan beberapa genre ya, ada militer, komedi, dan fantasi yang digabung jadi satu. Karena setiap ibaratnya ya, masakan yang dimasak sama Kang Songja itu nggak buat sekedar makan kenyang aja, tapi dia tuh menciptakan berbagai macam imajinasi. Sehingga yang makan itu pun sampai ada ngebuat grup band ya, imajinasinya itu si Miget Boys waktu makan makanan langsung, waktu pelatihan simulasi. Ya, nah ini ada konsep hologram quest yang aku jelasin di awal tadi. Dan karena ini juga, ini jadi ngebuat gamenya terasa lebih segar dan interaktif untuk alur ceritanya. Nah, ternyata nanti di tengah-tengah tuh, waktu si Kang Song Ji pingsan, itu nanti dia ketemu sama bapaknya dia di dalam mimpinya dia itu untuk terus melanjutkan perjuangan ini, katanya gitu kan. Nah, sisi dari budaya Korea sendiri, kita jadi tahu kan kehidupan wamil yang dijalani semua rakyat Korea. Bentukan tempat, sarana, prasarana, fasilitas segala macam yang ada di pos jaga. Kalau lagi wamil tuh kayak gimana pakaiannya kan. Nah, istilah dan kebiasaannya juga kita jadi tahu karena ini tuh membahas segala aspeknya tadi aku sebutkan tadi kan, campuran gitu. Dan ini tuh gambaran nyatanya gitu ya.
Nah, dari rating aku sendiri tentunya ratingnya 10/10 ya, 10/10 karena memang seger banget ceritanya, aku suka banget. Dan Park Ji Hoon ini yang punya banyak karakter di drakor yang lain, film yang lain, tapi Park Ji Hoon ini tuh bener-bener kelihatan beda dan dia memiliki jiwa sosial yang tinggi banget dan peka di dalam film ini gitu. Jadi pas lah ya. Nah, ini cocok banget buat kamu yang lagi bosen sama drakor romantis dan pengen lihat kehidupan Wamil di Korea. Nah, terima kasih udah mendengarkan review singkat drakor dari aku. Sampai ketemu lagi di review drakor berikutnya. Bye-bye.